Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo Zahra, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Ini dengan Zahra yang kemarin menghubungi saya via WhatsApp. Iya, Bu, betul, saya Zahra. Baik, sekarang di sini kita akan melaksanakan konseling secara online ya. Zahra, bagaimana kabarnya? Kabar saya tidak cukup baik, Bu, keadaan saya sedang kurang baik. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa ya kabar Zahra sedang tidak baik? Saya merasa sangat bingung dan sedih, Bu. Oh iya, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan Zahra itu bisa dibicarakan bersama? Ya, Bu, saya pikir juga begitu. Baik, bisakah Zahra jelaskan? Ya, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi, mohon dirahasiakan kepada siapapun ya, Bu, karena ini adalah masalah pribadi saya. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Zahra ini. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika harus tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya melakukan presentasi di depan kelas. Oh iya, lalu bagaimana? Nah, setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya ini menjadi kaku. Bisakah Zahra menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri ini yang Zahra rasakan itu seperti apa? Eee, saya biasanya merasakan gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa, tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Oh iya, selanjutnya apa yang Zahra lakukan ketika Zahra sedang merasa tidak percaya diri di kelas? Biasanya saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Ya. Apakah dengan cara demikian Zahra merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Oke, baik. Mungkin Zahra berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikitnya pun. Apakah demikian? Ya, Bu, saya orangnya memang seperti itu, segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin, itu juga membuat saya seperti ini. Ya, kalau begitu, apakah masalah Zahra ini tentang bagaimana Zahra bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, ya bagus sekali ya Zahra sudah memahami masalah yang Zahra alami, yaitu bagaimana Zahra bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Ya, bagus sekali ya keinginan Zahra ini, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Zahra sudah punya cara untuk mengatasi masalah Zahra tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dari dosen? Nah, itu dia saya masih bingung, Bu. Ya. Apa yang membuat Zahra merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Ya. Apakah Zahra sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum. Jika mencobanya aja, Zahra belum. Lalu kenapa Zahra bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu dia yang saya tidak mengerti, Bu. Baik saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen.
Ya, baiklah. Apa kira-kira rencana Zahra sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar, tentang materi yang akan saya presentasikan. Nah, kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri dan yang ketiga, saya akan ber saya akan berdoa sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Oke, bagus ya Zahra, sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Zahra setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan Zahra sendiri? Eee, Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Dan kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Ya. Nah, setelah melakukan konseling yang kurang lebih sekitar 10 menit ini ya, jadi kesimpulannya itu adalah pertama, Zahra akan terus berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Zahra presentasikan. Nah, yang kedua, Zahra juga akan berpenampilan rapi sehingga Zahra akan merasa lebih percaya diri dan yang ketiga, Zahra akan mencoba berdoa dulu ya sebelum presentasi. Apakah Zahra yakin akan melakukannya? Ya, Bu, saya yakin. Oke, apakah masih ada yang ingin Zahra sampaikan? Tidak, Bu, saya kira sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Zahra. Ya, iya, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.